Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya, dan alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian kitab Milal wa Nihal, yang alhamdulillah tema pada pagi hari ini kelompok Mu'tazilah dan neoliberal. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Al-Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita membuka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim. Pada Al-Ustaz, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang makan Allah, mari kita mulai kajian kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, pada pagi ini kita akan coba membedah kitab Milal wa Nihal. Tentu tidak yang berat-berat, kita ambil kekajiannya yang sederhana saja mengenai suatu aliran yang bernama Mu'tazilah. Mu'tazilah secara harfiah itu berarti kelompok yang menjauh. Jadi satu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, sedang memberikan nasihat dan beberapa kajian-kajian mengenai sifat-sifat Allah. Lalu tiba-tiba Wasil bin Atha bertanya mengenai sesuatu. Ada nama tokohnya Wasil bin Atha, ya, yang wafat tahun 131 Hijriah. Bertanya mengenai tentang sesuatu yang nanti disebut dengan manzilah baina manzilatain. Posisi antara dua posisi. Lalu Al-Hasan Al-Basri terlihat agak sedikit lama menjawab. Lalu Wasil bin Atha yang tadinya memang berniat untuk menguji gurunya, kemudian menjawab sendiri dan meninggalkan majlis. Sikap dia meninggalkan majlis ini disebutlah kemudian dengan ya'tazala anna Wasil. Menjauh, beriktizal dari kami Wasil. Orang yang beriktizal itu namanya Mu'tazil, kelompoknya disebut Mu'tazilah. Ini secara harfiah. Kalau di dalam kitab disebutkan, ya, yusammuna ashabal adli wa tauhid. Dulu mereka dinamakan, ini nama yang mereka sematkan pada diri mereka sendiri, yaitu ahlul adl wa tauhid. Kelompok yang adil, yang memperjuangkan ajaran keadilan pada Allah, wa tauhid, dan tauhid.
Nah, ini bisa kita coba cek misalnya dalam kitab Al-Qadhi Abdul Jabbar, Syarah Usul Khamsah. Ya, Usul Khamsah itu ada 5 doktrinnya Mu'tazilah. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Dan itu juga ada pada Syiah beberapa kemiripan. Sebelumnya kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Itu silakan disebarkan aja itu Ustaz, kajian yang sebelumnya tentang Syiah. Ya. Silakan diposting kalau antum punya channel. Karena itu penting sekali mengenai bagaimana sikap kita dan apa sebenarnya yang disebut Syiah. Supaya tidak mudah menuduh orang Syiah atau kemudian memperlakukan orang-orang Syiah tersebut. Nah, di Mu'tazilah ada beberapa kesamaan dengan mereka. Ya. Maka dalam beberapa hal, akidah Mu'tazilah itu sama dengan Syiah, kecuali dalam satu bab, itu babul imamah. Bab tentang keimaman, kepemimpinan. Wa yasamuna ashabal adli wat tauhid wa yalaqabuna bil qadariyati wal adli. Mereka disebut juga dengan kelompok muwahhidin. Nah, itu yang betul dalam Al-Qadhi Al-Jabbar. Jadi Al-Qadhi Al-Jabbar mengatakan kami ini ahli tauhid. Nah, kalau di abad-abad 2 abad yang lalu itu kan muncul Syekh Muhammad bin Al-Wahhab menyebut gerakannya juga gerakan tauhid. Dulu yang disebut gerakan tauhid itu adalah gerakan Mu'tazilah. Sedangkan zaman sekarang yang menyebut dirinya gerakan tauhid itu kelompok Wahabiyah. Jadi permasa aja kata tauhid ini sudah berubah-ubah, ya, sudah berbeda konotasi. Tauhid di sini maksudnya adalah mereka mengatakan Allah itu sifatnya tidak berada pada zatnya, hanya zatnya sajalah yang ada. Maka yang mendengar adalah sifat, yang mendengar adalah zatnya, dan lain sebagainya. Ya. Maka disebut mereka tauhid. Nah, ini berbeda kata tauhid masa itu dengan tauhid yang dimaksud oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti beda lagi dengan kata tauhid yang dimaksud oleh ulama Ahlus Sunnah yang mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari. Wahum qad ja'alu lafzal qadariyah mushtarakan. Mereka disebut juga kelompok qadariyah dan menjadikannya mushtarak. Tapi qadariyah ini kan artinya yang anti takdir. Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah di zamannya, menolak istilah ini. Bagi Al-Qadhi Abdul Jabbar, kami ini ahli tauhid, bukan ahli qadar. Karena kami tidak percaya dengan takdir. Jadi, yang percaya dengan takdir seharusnya digelari dengan qadariyah. Ini menurut tokoh Mu'tazilah itu sendiri. Jadi mereka disebut oleh musuhnya qadariyah, sedangkan mereka menyebut dirinya kelompok adliyah atau kelompok tauhidiyah, kelompok ahli tauhid. Muwahhidin. Ya. Kenapa mereka kemudian disebut qadariyah oleh musuhnya? Karena mengatakan bahwa tidak ada takdir. Ya. Mereka menolak keyakinan mengenai takdir. Ya. Bahwa takdir itu dari Allah, yang ada itu manusialah yang menciptakan takdirnya sendiri. Ya. Kemudian ternyata berkembang di zaman mereka juga satu hadis yang berkembang di kalangan musuh Mu'tazilah, yaitu Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu musuh umat, adalah majusi pada umat ini. Sebenarnya hadis ini bermasalah karena di masa Nabi kan belum ada kelompok namanya Qadariyah. Yang benar adalah majusu hadhil ummah man qala la qadar. Majusi umatku ini ada. Mereka yang mengatakan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan, itu ada. Yaitu kelompok yang menolak takdir. Ya, man qala la qadar. Ya. Lawannya kan kalau Qadariyah, ya lawannya di kitab itu Jabariyah. Ya, kelompok yang Jabar. Nah, Jabar ini yang serba takdir, serba dipaksa.
Kalau Qadariyah ini yang menolak takdir, begitu istilah musuhnya. Maka satu aliran itu ada nama yang mereka sebut tentang diri mereka, ada nama yang disebut oleh musuh mereka. Seperti kelompok Asy'ariyah, itu oleh musuhnya disebut macam-macam dan nama-namanya lucu-lucu ya. Asy'ari itu kalau sekarang disebut oleh beberapa yang tidak mengerti tentang tidak Asy'ariyah dengan sebutan Jahmiyah. Dan ini kan sebuah kekonyolan yang diilmiahkan. Ya. Kok bisa Asy'ariyah disebut dengan Jahmiyah? Dan misalnya kelompok Asy'ariyah menyebut aliran seperti Wahabi dengan istilah Wahabiyah. Tapi kelompok Wahabi sendiri agak keberatan dengan sebutan kami Wahabi. Mereka kemudian menyebut dirinya ahli tauhid, ahli pemberantas. Kalau dulu TBC, ya, TBC itu takhayul, bid'ah, khurafat. Kalau sekarang pemberantas bid'ah. Itu berubah-ubah namanya. Maka oleh musuhnya disebut dengan aliran apa, tapi mereka sendiri menyebutnya apa. Misalnya Wahabiyah sendiri menyebut dirinya dengan kelompok Salafiyah. Baru kemudian Syekh bin Baz dengan legowo menerima sebutan Wahabiyah kepada aliran yang dia bawa. Ya. Lalu kemudian apa saja keyakinan mereka? Nah, yang disebut oleh kelompok Mu'tazilah bahwa mereka adalah ahlu tauhid, mereka menafikan sifat Allah, bahwa yang ada itu cuma zat. Sifat seperti yang saya sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu berbeda dengan sifat dalam bahasa kita. Sifat dalam bahasa kita berarti karakter yang melekat seperti penyabar, pemarah, pelit, gitu ya. Bukan itu yang dimaksud dalam sifat. Istilah sifat dalam ilmu akidah atau ilmu aliran-aliran tentang kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Sifat berarti suatu karakter atau kemampuan, keahlian yang ada pada sesuatu. Misalnya manusia mendengar. Mendengar itu disebut dengan sifat. Itu dalam bahasa Arab. Melihat, apalagi berpikir, ya. Ini jenisnya baru atau lama, ini disebut dengan sifat. Ya. Nah, Mu'tazilah itu meyakini bahwa yang qadim hanyalah zat Allah. Sedangkan sifat Allah tidaklah ada. Ya. Itu tidaklah disebut dengan qadim. Ya. Maka kalau dalam bahasa Ahlussunnah, kita mengatakan Allah Sami'a, Allah Maha mendengar. Lalu mendengarnya bisam'ihi, dengan sifat samanya. Bagi orang yang tidak detail mempelajari ilmu akidah, itu menganggap ini kalam biasa aja. Lalu ada di kalangan Mu'tazilah enggak begitu. Sami'a bizatihi. Allah mendengar dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Kalau di kalangan orang awam ini tidak berpengaruh, tapi di kalangan ulama ahli akidah ini sangat berpengaruh. Kenapa? Ada namanya sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbi, ada sifat zatnya yaitu wujud. Lalu ada sifat yang kita sebut melekat pada zat. Nah, itu misalnya mendengar, melihat, nah, itu disebut dengan sifat ma'ani, sifat makna. Ya. Kalau disebut mendengar, berarti bukan melihat. Melihat bukanlah mengetahui, bukanlah berbicara. Karakter ini melekat pada zat. Bagi Mu'tazilah ribet amat, itu kan semuanya zat. Gitu.
maka Allah mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya. Lain dengan Imam Salafi, Ibnu Taimiyah, sifat fi'liyah, perbuatan Allah, itu dikaitkan semuanya dengan zat. Contohnya, jadi ini sebenarnya suatu kemunduran. Dulu perdebatan antara Asy'ari dan Imam Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu agar supaya tidak mengatakan yasma' bi zati, mendengar dengan zat, karena berakibat menafikan, menolak sifat. Nah, Ibnu Taimiyah katakan lebih parah lagi. Ada ungkapan istawa bi zati. Allah istiwa di atas aras dengan zat. Yanzil, turun dengan zat. Nah, ini lebih parah. Maka teman-teman yang melakukan Allah, ada beberapa padanan yang kadang di sini kelompoknya lebih parah, di sini kelompoknya biasa, dan begitulah selanjutnya. Nah, mereka menyebut dirinya menolak adanya karakter lain pada zat Allah disebut dengan ahli tauhid. Ya. Oleh karena itu, Mu'tazilah menolak adanya sifat sama basar, menolak adanya sifat istiwa, nuzul. Jadi bagi Mu'tazilah itu takwil artinya menolak, meniadakan lafaz yang meniadakan makna yang ada pada teks. Istawa kan berarti bersemayam, ya. Ini makna istawa itu harus dihilangkan. Ini bukanlah sifat Allah. Bukanlah sifat Allah, gitu. Kalau di kalangan Asy'ariyah, istiwa itu nggak boleh dihilangkan. Yang boleh nanti itu cuma ditakwil, tapi itu diterima. Istiwa itu sebagai sifat Allah, lalu ditakwil. Atau dibiarkan maknanya sebagaimana yang Allah maksud. Ya. Ini perbedaan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah dalam masalah sifat. Dan mereka mengatakan, kalau sifat itu 20, berarti ada 20 zat dong. Jadi ada pemahaman dia yang tidak pas. Kalau bagi kita kan tidak. Yang mendengar itu ya tetap saja Allah, tapi dengan sifat mendengarnya. Ya. Baik. Oleh karena itu, mereka kemudian menolak Allah secara imanen. Ya, Allah yang bisa dilihat, itu mereka tolak. Maka salah satu doktrin yang sangat keras di kalangan Mu'tazilah dulu adalah menganggap sesat siapa saja yang meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di surga. Bagi kalangan Mu'tazilah, siapa saja yang meyakini ini, maka dia telah menganggap Allah itu benda. Nah, jadi Mu'tazilah itu ingin mensucikan Allah, tapi sudah kebablasan, kelewat. Ya. Mereka konsep awalnya benar bahwa Allah ini bukanlah benda, tidaklah serupa dengan makhluk. Itu benar konsep awalnya, tapi kemudian kebablasan, terlewat. Akhirnya ada lafaz-lafaz di Quran yang maknanya terkesan sedikit ke arah benda, itu kemudian dia tolak. Inilah al-farqu bain at-ta'wil inda ahli al-i'tizal wa ahli sunnah. Jadi ahli sunnah membolehkan ta'wil itu dengan tidak menolak zahirnya teks. Sedangkan Mu'tazilah menolak zahirnya teks sebagai sebuah sifat. Itu berbedanya. Maka dulu kalau ada imam-imam yang meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat di hari kiamat, lalu meriwayatkan hadis satarawna rabbakum, kalian akan bertemu Rabb kalian, melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang ini diadili. Mulai dari tahun 219 Hijriah sampai 232, ini adalah masa kezaliman Mu'tazilah dalam memaksakan akidah mereka. Ya. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah itu adil. Apa itu adil? Bagi Mu'tazilah, orang yang baik itu ya pasti masuk surga. Orang yang sholat masuk surga, yang tidak sholat ya sudah masuk neraka gitu. Orang-orang yang taat pasti kemudian Allah masukkan ke dalam
surga Allah. Allah wajib memasukkan mereka ke dalam surga. Orang yang maksiat, orang yang bermaksiat wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Gitu. Jadi Mu'tazilah ini mewajibkan Allah untuk menunaikan janjinya. Ya. Inilah yang disebut keadilan bagi Mu'tazilah. Namun adil di kalangan Ahlussunnah itu sangatlah berat. Seandainya Allah ingin bersikap adil kepada makhluk, maka hampir semua makhluk itu masuk neraka. Maka perlu di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbedaannya. Dan yang ketiga, kelompok Mu'tazilah itu meyakini bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh si hamba sendiri, buruk atau baik. Bukanlah Allah yang menciptakannya. Maka bagi Mu'tazilah Allah hanya menciptakan kebaikan, manusia menciptakan baik dan buruk. Nah, disinilah kritik terhadap Mu'tazilah kemudian dilancarkan banyak ulama Ahlussunnah. Kenapa? Lebih banyak manusia dong ciptaannya daripada Allah, lebih berwarna. Kalau manusia ada baik dan buruk, kalau Allah cuma baik saja, gitu ya. Nah, ungkapan mereka yang mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, nah inilah kemudian yang bermasalah di kalangan haulai al-Mu'tazilah, ya, di kalangan mereka orang-orang Mu'tazilah. Kemudian apalagi doktrin Mu'tazilah? Kalau dulu di kampus dosen-dosen bahkan banyak yang mohon maaf itu tidak memahami realitas ini. Selalu menganggap bahwa Mu'tazilah itu kelompok yang mengedepankan akal, kemajuan pemikiran. Tapi ada satu hal yang menurut saya tidak maju-maju di kalangan Mu'tazilah. Apa itu? Doktrin mengenai kekekalan para pendosa di dalam neraka. Ini lebih berbahaya daripada kelompok Syiah. Bahkan ini mendekati kelompok Khawarij. Bagi Mu'tazilah, jika ada orang yang berdosa, mati sebelum tobat, maka dia tidak beriman, tidak mukmin. Ini disebut dengan posisi antara dua posisi, manzilah baina manzilatain. Bukan antara surga dan neraka. Jadi ada dosen yang salah paham, dikira Mu'tazilah meyakini ada tempat selain surga dan neraka, yaitu antara keduanya. Itu kesalahpahaman, tidak membaca teks. Mu'tazilah itu berbicara bukan manzil, tapi manzilah, status antara iman dan kufur. Maka disebut dengan fasik. Dia seorang yang, jadi ada seseorang yang bermaksiat, lalu meninggal, tidak sempat tobat. Orang ini disebut fasik. Apa yang berbahaya dari ajaran Mu'tazilah? Mengatakan bahwa orang-orang pendosa ini, orang-orang yang fasik ini, masuk, mereka termasuk orang-orang yang kekal finnar, ya, kekal di dalam neraka. Kalau Khawarij mengatakan orang kalau melakukan dosa kafir, karena itu dia kekal di dalam neraka. Bagi Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa itu tidak kafir, tapi disebut fasik. Orang fasik kekal di neraka. Lebih parah mana? Secara penghukuman status lebih lembut Mu'tazilah, tapi secara akibat hampir sama antara Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, antara Mu'tazilah dan Khawarij ada kemiripan dalam menghukumi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa, ya. Ya, sebentar. Mereka menyebut ajaran ini dengan al-manzilah baina manzilatain, bahwa ada status tidak disebut mukmin, tidak disebut kafir. Apakah yang begini disebut dengan kelompok yang rasional, seperti yang diklaim oleh banyak orang bahwa Mu'tazilah adalah kelompok rasionalis, kelompok yang sangat rasio, ya. Ternyata kelompok rasionalis
yang disematkan atau kelompok yang memberikan porsi buat akal yang tinggi bagi Mu'tazilah, itu maksudnya sangat sederhana sekali. Mu'tazilah itu menjadikan sumber hukum pertama adalah akal. Akal, Alkitab, lalu sunnah, lalu ijma, 4. Akal jadi sumber. Bagi ahlu sunnah, akal itu hanya alat. Akal itu kemudian baru dijadikan sumber jika dia sudah jadi sebuah metodologis yang disebut qiyas. Nomor 4. Jadi bagi ahlu sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ini perbedaannya. Ya. Kalau Mu'tazilah menjadikan yang pertama itu adalah akal. Yang pertama itu adalah akal. Ini perbedaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Ya. Dengan cara begitulah kemudian dapat dibandingkan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Apalagi teman-teman yang dimuliakan Allah, di kalangan Mu'tazilah ada juga doktrin mengenai kepemimpinan, ya, bahwa siapakah yang boleh diangkat jadi pemimpin. Inilah yang membedakan kelompok Mu'tazilah dengan Syiah, bahwa pemimpin setelah Nabi itu bisa ditunjuk, bisa dipilih. Ya, kalau Syiah kan bahwa pemimpin itu hanya mansus, ditunjuk. Kalau bagi kalangan Mu'tazilah boleh ditunjuk. Nah, disitulah dekat Mu'tazilah dengan Syiah. Boleh ikhtiar, disitulah dekat mereka dengan Khawarij. Ya. Jadi dari dulu sudah ada masalah-masalah seperti itu. Ya. Lalu bagi Mu'tazilah, ittafaqu ala anna usul al-ma'rifah wa syukr an-ni'mah wajibah qabla wurudi sami. Bahwa mengenal Allah itu wajib sebelum ada wahyu turun, atau sebelum ada rasul, sebelum ada dai. Jadi bagi Mu'tazilah, orang-orang yang tidak kedapatan dakwah, tetaplah mereka disebut sebagai orang-orang yang mukallaf, yang dapat beban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang aneh dari kalangan Mu'tazilah, ya. Itu kenapa? Karena menganggap bahwa akal manusia sanggup untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini sanggup untuk menilai ini baik dan buruk, itu cukup dengan akalnya. Kalau di kalangan Ahlussunnah, ada hal yang bisa dikenali oleh akal, tapi ada hal yang hanya dikenali dengan syariat wahyu. Ya. Jadi ada porsi-porsinya. Nah, di antara kelompok mereka itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang paling dikenal adalah imam mereka Wasil ibn Atha, yang disebut dengan kelompok Wasiliyah. Dia hidup di zaman Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik, dan sekarang kelompoknya sudah nggak ada, ya. Dulu ketika kitab ini ditulis di abad ke-5 Hijriah, jadi pengarangnya 479, dan awal abad ke-6, ya, 548. Imam Syahrastani mengatakan, pengikut Wasiliyah ini syarzimatun qalila fi baladi Idris bin Abdullah al-Hasani. Ada di daerah Maroko. Ya. Mereka ini alirannya sama kayak tadi, namun terkenal dengan ungkapan tadi, bahwa ada manzilah, ada suatu posisi antara atau status antara mukmin dan kafir. Disebutkan oleh Imam Syahrastani, innama syara'at ashabu fiha ba'da mutala'ati kutubil falasifah. Ya. Di masa Syahrastani, kelompok mereka bertahan setelah mereka membaca karya-karya filsafat. Ya. Tapi Wasil bin Atha saat itu belum membaca kitab filsafat. Ya. Mereka inilah teman-teman yang kemudian disebut juga dengan Jahmiyah. Jahmiyah ini yang menolak sifat-sifat Allah. Maka aneh sekali jika ada kelompok-kelompok Salafi menuduh Asy'ariyah itu
Jahmiyah. Nah, ini pengistilahan yang sangat konyol ya, terjadi pada orang yang tidak mengenal lawannya. Ada juga nama kelompoknya Huzailiyah ya. Huzail ini lebih alim dari yang sebelumnya, dia dikenal dengan Syekhul Mu'tazilah wa Muqaddimut Taifah wa Muqarrirut Tariqah. Jadi tariqahnya orang-orang Mu'tazilah itu dialah yang kemudian memantapkannya. Akhazal i'tizal an Utsman bin Khalid At-Tawil. Huzail ini mengambil ajaran, ini nyambung dengan Wasil nanti, mengambil ajaran Mu'tazilah daripada Utsman bin Khalid At-Tawil. An Wasil ibn Atha. Utsman bin Khalid mengambil dari Wasil ibn Atha. Ya. Juga ada yang mengatakan ya, bahwa Wasil bin Atha mengambil dari anaknya Sayyidina Ali, tapi bukan jalur Fatimah, namanya Abdullah bin Muhammad Al-Hanafiyah, ya anaknya, cucunya jatuhnya. Ada juga mengatakan dia mengambil dari Hasan Al-Basri. Nah, inilah sanad yang keliru sebenarnya. Dulu pernah berkembang bahwa Imam Asy'ari mengambil dari jalur ini. Itu tidak benar. Imam Asy'ari itu betul pernah mengambil ajaran Mu'tazilah dari ayah tirinya Al-Qadi yang menikah dengan ibunya ya. Bukan Al-Qadi Abdul Jabbar, jadi ada yang lucu, seorang yang menyebut dirinya Salafi kemudian menuduh Asy'ari belajar kepada orang yang belum lahir, namanya Al-Qadi Abdul Jabbar. Yang benar Asy'ari berguru kepada ayah tirinya namanya Al-Jubba'i, bukan Al-Qadi Abdul Jabbar. Nah, anaknya Al-Jubba'i namanya Abu Hashim Al-Jubba'i. Nah, salah satu ketua Ormas ini salah menyebutkan bahwa Asy'ari ngambil dari Al-Jubba'i, Al-Jubba'i ngambil dari anaknya, kan lucu ya. Terus daripada Huzail Al-Alaf dan Huzail Al-Alaf dari jalur yang ini ya, Utsman bin Khalid At-Tawil dari Wasil bin Atha dari Abdullah ibn Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, ini sanad yang sebenarnya sudah tidak berlaku kepada Imam Asy'ari karena Imam Asy'ari sudah menghapus sanad ini dari dirinya dan sudah tidak mengikutinya. Ya. Ini masih banyak, tapi biar lebih relevan, Mu'tazilah itu kemudian dihubungkan di masa sekarang dengan liberal, ya, neoliberal. Maka liberal ini dianggap kemudian neo-Mu'tazilah oleh sebagian orang. Ya. Namun bagi saya, liberal itu lebih berbahaya daripada Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu masih percaya kepada Quran. Sedangkan sebagian orang-orang liberal ini tidak percaya, ya. Bahkan meragukan gitu. Liberal itu tidak jelas apa sebenarnya kaidah-kaidah dalam liberal, itu nggak jelas. Sebenarnya siapa yang disebut liberal? Karena tidak jelas, maka sangat mudah sekali menuduh orang liberal. Beda dikit sama dia liberal. Jangan-jangan di antara antum ada yang pernah menuduh saya dulu liberal. Lalu setelah dengar, oh bukan liberal, ternyata Ahlussunnah. Gitu. Maka jangan heran kemudian di beberapa tahun yang lalu, itu ada buku yang menulis Win YIN liberal. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggelikan. Kenapa? Mereka tidak punya kaidah apa yang disebut liberal, cuma karena berbeda dengan mereka lalu disebut liberal. Dan saya juga ada sering sebutkan bahwa musuh-musuh Ahlussunnah itu kalau nyebut Ahlussunnah itu dengan istilah dua aja, Syiah atau liberal. Atau sekarang ada istilah baru, kalau ngajar disebut ngedongeng, karena nggak pakai dalil. Padahal kita dari awal sampai akhir bisa dalil. Dalil itu macam-macam, ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil yang tertulis, yang tidak tertulis, ada dalil rasa dan segala macam. Nah, mereka maunya yang indeks, ya. Itu yang disebut bagi mereka dalil.
Baik. Jadi kalau ada yang bertanya, sebenarnya apa yang disebut neoliberal? Kalau liberal bukan neo ya, neo Mu'tazilah liberal. Kita coba melihat saja sosok daripada orang yang dulu mendirikan liberal, JIL ya, Jaringan Islam Liberal. Ternyata definisi liberal bagi dia itu sederhana aja, kelompok yang anti kemapanan. Ternyata ini kalau kelompok yang terkena salah satu semangat filsafat yaitu anti strukturalisme ya, anti kemapanan. Kalau orang kemudian sudah kaku di sesuatu hal, dia kemudian menentang. Ini yang disebut liberal. Versi si orang yang mendirikan liberal itu. Kalau demikian, maka tidak semua kelompok bisa disebut liberal ya. Kira-kira seperti itu. Beda dikit jangan langsung disebut liberal ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, di masa-masa sekarang sebenarnya kelompok Mu'tazilah itu masih diwarisi akidahnya oleh sebagian kelompok Syiah. Jadi kalau selama kelompok Syiah itu masih ada, maka rasionalitas Mu'tazilah 80% masih dilanggengkan. Ya, kecuali dalam satu bab yaitu bab al-imamah tentang kepemimpinan, bagi mereka ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan Syiah. Ya, selebihnya hampir sama dalam bab al-adal, manzilah, sifat, ta'til, penakwilan itu hampir sama ya. Cuma berbeda dalam bab imamah bahwa pemimpinan itu maksum dan dipilih oleh Rasul. Itu perbedaan Syiah dengan Mu'tazilah. Barangkali itu hasil yang kita baca sedikit daripada teks-teks Mu'tazilah. Banyak sekali alirannya, ada 20-an. Tidak mungkin saya bacakan satu, tapi kita sebutkan yang paling inti daripada karakter Mu'tazilah itu sendiri. Baik Ustadz, saya kembalikan kepada Antum. Baik Buya, kelihatannya Ustadz ketendang keluar jadi ban serep. Suaranya Pak. Sehat Buya? Alhamdulillah kajian telah disampaikan. Suaranya Pak Haryadi. Ya, kajian telah disampaikan oleh Buya dan kita telah mendengarkan tadi uraian tentang Mu'tazilah dan neoliberal atau liberal. Neo Mu'tazilah adalah liberal. Bagaimana sejarahnya, bagaimana dasar berpikirnya dan seterusnya. Masuklah kita ke periode tanya jawab. Bentar. Sebenarnya ingin juga mengakomodir pertanyaan langsung, namun mengingat pertanyaan yang tertulis sudah cukup banyak dan juga waktu yang terbatas, maka saya akan bacakan dulu hal-hal yang sudah tertulis sehingga nanti bisa diuraikan oleh guru kita, Ustadz kita, Buya Ar-Razi Hasim. Baik, yang pertama adalah mengenai Jadi pertanyaannya berawal begini Buya, kenapa Buya gampang menuduh salah satu ulama liberal, sedangkan tidak pernah membaca buku-buku beliau, kenal pun tidak, apalagi tabayun. Kemudian melalui tertulis dilakukan tabayun, apakah ini berupa pertanyaan atau tujuan atau sanggahan? Ternyata pertanyaannya adalah mengenai dasarnya menghukumi ciri-ciri ulama liberal. Ulama siapa yang saya tuduh liberal? tidak dituliskan di sini, Ustaz. Ya, siapa ulama yang saya tuduh liberal? Silakan disebutkan. Ya, nggak ada, kita dari awal sampai akhir kita nggak menyebutkan siapapun tokoh liberal, kecuali pendiri liberal itu sendiri. Ya. Dan mengenai ciri-ciri ulama liberal, barangkali bisa diuraikan, Bu ya? Sebenarnya tidak ada ulama liberal. Ulama tidak ada yang liberal. Oke. Yang ada tokoh liberal. Kelompok liberal, baik Bu ya. Jadi ulama kok liberal. Liberal kan artinya tadi dia ingin membebaskan cara orang beragama dari kekakuan. Maka dia menyebut dengan liberalisme. Tapi ternyata liberal itu tidak ada standarisasinya. Apa standar dari kemapanan yang harus kemudian dibebaskan?
bukankah dia juga sudah menganggap mapan keliberalan dia itu, ya. Walaupun sekarang sudah tobat, ya. Oke. Alhamdulillah. Baik, Buya. Selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai mohon dijelaskan Allah Maha Mendengar sebagai sifat. Pertanyaannya adalah apa perbedaan sifat dengan asma, Buya? Asma, nama itu bisa merujuk kepada sifat zat, bisa merujuk kepada sifat salbiyah. Salbiyah itu meniadakan yang tidak pantas bagi Allah, dan yang bisa juga merujuk kepada sifat ma'ani, sifat yang melekat pada zat Allah, seperti sami, sama, basar, ya. Dan bisa juga masuk kepada fi'il, perbuatan, seperti memberi rezeki, istawa, yanzilu, turun, ya. Ada juga sifat yang disebut sifat khabariyah, sifat yang dikabarkan di Quran, tapi dia tidak disebut sifat zat, tidak disebut sifat salbiyah, tidak disebut dengan sifat ma'ani, disebut khabariyah saja, ya. Sebenarnya dikabarkan di Quran, tapi ulama berbeda mengenai pemaknaan, ya. Seperti kata yad, ya, tangan, termasuk istiwa, sebagian menganggap bagian dari itu. Ya, kalau Mu'tazilah itu menganggap itu tidak ada semua, yang ada cuma zat, yang ada cuma zat Allah. Maka ungkapan mendengar, melihat, apalagi istawa itu hanyalah ungkapan majazi menurut Mu'tazilah. Bagi Ahlussunnah dicoba ditengahi bahwa yang dikhawatirkan Mu'tazilah adalah meyakini bahwa Allah itu benda, Allah itu bertempat, ya. Jadi semangat Mu'tazilah ini hampir sama dengan Ahlussunnah, tapi berbeda dalam metodologisnya. Itulah yang membuat orang-orang yang gagal paham tentang Ahlussunnah Asy'ariyah kok dianggap sebagai Jahmiyah atau separuh Mu'tazilah. Itu keliru besar, ya. Kalau begitu, maka kelompok seperti Salafi juga bisa disebut setengah Mu'tazilah, karena sama-sama mengatakan kalam Allah berhuruf dan bersuara, tapi berbeda dalam menyebutkan jenisnya. Apakah baru, qadim, kata tidak baru, qadim, atau dia hadis atau baru. Kira-kira begitu. Ya, selamat pusing Pak Haryadi. Selanjutnya pertanyaannya mengenai izin bertanya, boleh minta tolong dijelaskan terkait 3 pertanyaan yang diajukan Imam Asy'ari kepada ayah tirinya. Tadi mengenai hubungan Imam Asy'ari dengan ayah tirinya sudah diuraikan Buya, tapi pertanyaannya itu di sini tidak dituliskan. Cuma 3 pertanyaan yang terkenal dari Imam Asy'ari kepada ayah tirinya. Buya. Ya, itu disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Asakir dan sanadnya sahih bahwa Asy'ari itu sedang ingin mengkritisi atau menggugat keyakinan Mu'tazilah yang diajarkan ayah tirinya bahwa Allah Ta'ala hanya menginginkan kebaikan. Ya. Jadi ada 3 orang meninggal. Pertama, anak kecil, yang kedua orang kafir, yang ketiga mukmin. Anak kecil meninggal, ditanya oleh Abul Hasan Asy'ari, di manakah dia nanti di akhirat? Kata ayah tirinya, anak kecil masuk surga. Kemudian, bagaimana dengan orang kafir? Kata Al-Jubai, orang kafir masuk neraka. Lalu ada orang yang ketiga beriman, ditanya oleh Asy'ari, wahai ayahanda, itu masuk kemana dia? Masuk surga. Surganya gimana? Tinggi atau rendah? Oh, tinggi karena dia banyak taatnya. Lalu proteslah kemudian yang kecil, yang masuk surga. Ya Allah, kenapa surgaku rendah sekali? Kenapa engkau tidak meletakkanku di surga yang tinggi? Dengan cara apa? Nah, kemudian diandai-andaikan situ. Wahai bocah kecil, engkau tidak ditaruh di tempat yang tinggi. Sebagaimana seorang mukmin. Seorang mukmin itu sempat beramal. Aku panjangkan umurnya sehingga dia masuk surga dan surganya tinggi. Proteslah anak kecil itu.
Ya Allah, ini pengandaiannya Al-Jubai. Al-Jubai terjebak dalam pengandaiannya sendiri. Nanti anak kecil itu dikasih tahu, seandainya engkau dewasa seperti orang mukmin itu, engkau akan melakukan maksiat dan mati dalam maksiat, maka engkau dimatikan dalam posisi yang masih belum balik, supaya engkau tetap masuk surga, meskipun surganya rendah. Di saat pengandaian ini disampaikan oleh Al-Jubai tentang jawaban Allah terhadap anak kecil ini, kenapa dia dimatikan waktu kecil, kok nggak dimatikan waktu besar sehingga surganya tinggi? Dijawab bahwa dia kalau dipanjangkan umurnya akan mati kafir atau mati dalam dosa. Maka proteslah yang kedua, yaitu yang kafir. Ya Rob, jika engkau tahu aku akan masuk neraka dengan umurku yang panjang, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil? Terdiamlah di situ Al-Jubai. Disitulah kemudian Abul Hasan Asy'ari mengumumkan di depan semua muridnya, murid-murid Al-Jubai. Siapa yang mengenal aku? Aku Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari. Yang tidak saksikan bahwa aku menanggalkan ajaran Mu'tazilah sebagaimana aku menanggalkan jubahku. Dia lemparlah jubahnya itu secara simbolis. Nah, itu dialog antara Asy'ari dan Al-Jubai, seorang Mu'tazilah. Nah, Abul Hasan Asy'ari itu sangat mengerti kelompok Mu'tazilah. Makanya ketika dia mengkritisi, dia sangat tepat dalam menjelaskan kekurangan-kekurangan Mu'tazilah. Kira-kira seperti itu. Oke, Buya. Selanjutnya saya ringkas pertanyaannya. Apakah pemahaman Mu'tazilah yang kebablasan akibat karena pengaruh pemikiran di luar Islam atau bagaimana? Mu'tazilah itu karena mereka menjadikan bahwa akal sebagai sumber, maka kemudian akan ada perbedaan yang mencolok antara ajaran mereka dengan selain mereka. Jadi bukan karena mereka membaca filsafat atau apa, kemudian mereka menjadi menyimpang dari ajaran Al-Quran Sunnah, tapi mereka menjadikan akal sebagai sumber pertama dalam berdalil. Dalil pertama mereka adalah akal. Ya. Oleh karena itu, tanpa membaca filsafat pun Mu'tazilah tetap akan menyimpang karena menjadikan akal sebagai dalil. Bagi Ahlus Sunnah, akal itu adalah alat perangkat yang Allah berikan untuk memahami dalil. Nah, disebutlah dalilnya nanti dalil akli, dalil yang bisa dicerna oleh akal. Ya, jadi nggak ada urusan mau dia baca filsafat atau enggak, itu masalah belakangan aja ya. Baik, Buya. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, kenapa di kampus hampir kebanyakan akidah yang dipelajari adalah Tritauhid, bukan sifat 20. Lalu dijawab, Tritauhid itu tauhid, sifat 20 itu sifat Allah. Dia menganalogikan begini, kamu manusia, saya jawab ya. Kamu punya sifat, saya jawab ya. Manusia itu tauhid dan sifat manusia itu sifat. Bagaimana menyikapi jawaban ini, Ustaz? Ya, asal jawab itu ya. Kita nyebut sifat 20 bukan berarti cuma bahas sifat Allah, itu cuma branding aja, penyebutan khasnya. Sama sebenarnya dalam ajaran tauhid Ahlussunnah itu ada istilah uluhiyah, ada istilah rububiyah, tapi berbeda makna dengan uluhiyah dan rububiyah yang diajarkan kelompok Wahabiyah. Ya. Namun supaya aman kita tidak menggunakan istilah itu dalam pengajaran, apalagi istilah trilogi tauhid, ya, usulut salasa. Nah, tauhid kok dibagi 3 kan lucu. Ya. Tauhid itu ya satu aja. Salah satu materi dalam kajian tauhid adalah sifat Allah. Yang paling gampang itu mempelajari sifat 20. Itu maksudnya. Jadi kalau ingin mempelajari sifat Allah, maka memulainya dari 20 sifat itu.
Jadi kajian sifat 20 itu baru satu materi dari rukun iman pertama. Jadi ciri khas dari Ahlussunnah itu bukan trilogi tauhid sebenarnya. Bukan juga hanya belajar sifat 20. Tapi sifat 20 itu jadi ciri khas. Ketika orang belajar rukun iman pertama, mulai dari mana? Sebanyak itu sifat Allah, maka sifat yang mana kita mulai? Maka dimulailah dengan sifat 20. Gitu maksudnya. Ya. Oke Bu ya, selanjutnya adalah pertanyaan, apakah benar kalau Hizbut Tahrir berakidah Mu'tazilah atau Neo Mu'tazilah? Menurut Mbah Yazid Jawas dalam bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf, mohon pandangan Kiai, benarkah demikian? Pertanyaan kedua, apa benar adanya siksa kubur itu bersumber dari hadis ahad? Tidak ada hadis mutawatir sehingga keyakinan bahwa adanya siksa kubur tidak bisa dijadikan keyakinan bahwa siksa kubur tersebut benar-benar ada. Ya, saya membedakan antara pendiri Hizbut Tahrir yaitu Taqiyuddin Nabhani yang awalnya adalah tamatan Al-Azhar, lalu kemudian berkembang sendiri. Setelah dia bertemu dengan Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, dia kemudian sepertinya tidak puas, lalu membuat Hizbut Tahrir. Dalam perkembangannya, dia kemudian menyerap sistem-sistem pemerintahan yang ditulis dalam kitab Ahkam Sultaniyah, yang merupakan buah dari pembacaan Al-Mawardi dari sistem pemerintahan Romawi, kemudian Persia, lalu diambil sisi yang cocok dengan Islam. Taqiyuddin Nabhani juga kemudian ingin mengonsep apa itu daulah Islamiyah. Tapi dalam perjalanannya dia sempat membahas tentang kekuatan hadis ahad, azab kubur, termasuk takdir. Beberapa hasil penelitian dari kritikus Taqiyuddin Nabhani menemukan bahwa Nabhani itu menolak takdir dalam pengertian Ahlussunnah. Ya, dan itu kemudian dikumpulkan oleh Syekh Al-Harari, ya. Kemudian di Indonesia termasuk Kiai Idrus Romli itu mengulang kembali hasil penelitian itu. Sebenarnya itu penelitian lama, ya, yang kemudian dipopulerkan oleh beliau-beliau itu. Jadi kemudian oleh orang yang disebut namanya tadi, dia juga membaca sendiri dan menemukan pemahaman yang hampir sama. Oh, berarti Taqiyuddin Nabhani ini positif, mengatakan bahwa takdir, bahwa Mu'tazilah itu yang punya ajaran tentang takdir, itu ternyata diserap oleh Taqiyuddin Nabhani. Gitu. Bahkan dia menyerap ajaran Mu'tazilah yang meragukan tentang azab kubur. Kenapa? Karena hadis mengenai azab kubur versi Taqiyuddin Nabhani yang dia sebenarnya bukan ahli hadis, termasuk hadis ahad. Itu kan versi dia. Itu telah dibantah oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi menulis kitab Isbat Adzabil Qabr. Ditemukanlah bahwa dalil mengenai azab dan nikmat dalam kubur itu dalilnya mutawatir, tidak ahad. Jadi yang masih ngomong azab kubur itu ahad itu nggak update ilmu hadisnya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita nggak usah hiraukan. Sayangnya kok masih membahas hal-hal yang sudah nggak update itu dan dijadikan imam lagi dalam pergerakan hari ini. Ya, jadi udah mundur 2 kali jadinya. Ya, kira-kira begitu. Allah. Melanjutkan pola hadis yang tidak, atau peneliti hadis yang tidak update tadi Bu ya, dengan fakta yang ada itu kira-kira seberapa ketinggalan ketidakupdatean tulisan ini Imam Albani itu, dan apakah kalau kita meninggalkan pendapat Imam Albani, dia kan senantiasa menuliskan bahwa disahihkan oleh, nah itu seolah-olah yang lain jadi nggak sahih, itu gimana Bu ya? Sejak kapan Albani disebut imam? Ya, Albani itu kita sebut syekh saja. Ya, imam itu seseorang yang mempunyai guru dan gurunya juga imam dan gurunya banyak. Ya, seperti Bukhari gurunya 1.700, Ibnu Hibban gurunya 2.000, Abu Hanifah gurunya 4.000. Wajar disebut imam.
Albani itu saya menyebut al-bahis fil hadis, pembahas hadis. Yang dia datangkan kan hal-hal yang biasa sebenarnya. Hadis yang sudah dianggap sahih, dinilai sahih oleh Bukhari, lalu dia sahihkan kembali. Tapi dia berani kemudian mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Kira-kira gimana Pak Haryadi? Kalau ada orang berani mendhaifkan hadis Sahih Bukhari, kira-kira imam nggak? Kalau dia sampai di level Imam Daruqutni boleh. Daruqutni seorang ahli hadis yang dia sampai derajat hafiz. Syekh Albani kan tidak, dia peneliti. Dan ini saya sebutkan kabar pahitnya. Syekh Albani itu ketika menilai satu hadis dhaif, di bagian lain dia hasankan, di bagian lain dia sahihkan. Dan itu dikumpulkan oleh Hasan bin Ali As-Saggaf. Di jilid pertama saja ada sekitar 1000 kontradiktif yang ditemukan dari buku Albani. Itu jilid 1, jilid 2, dan 3 jilid. Bagaimana seorang imam punya kontradiksi 1000 kali? Berarti dia nggak hafal apa yang dia teliti. Kalau seorang imam, ahli hadis itu dia hafal apa dia yang teliti. Gitu. Oh, dia merevisi. Mungkinkah 1000-an angka revisi? Ilmu apa yang bisa direvisi sampai 1000 kali? Itu dikarenakan memang Albani tidak mendalami metodologi ilmiah yang di kampus ataupun metodologi ilmiah yang digunakan oleh ahli hadis sendiri. Lalu Albani tidak punya kaidah yang paten. Hadis kalau begini itu sahih, kalau begini dhaif. Ini contoh ya, bahwa Albani mendhaifkan dan mensahihkan hadis dengan standar yang sesuai hawa nafsunya. Ada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad bahwa Abdullah bin Amr mendapatkan doa dari Nabi, doa penjagaan diri. Ya, Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammat. Ya. Aku dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, sampai akhir hadis. Kata Albani, itu hadis sahih. Tapi lafaz belakangnya tidak sahih, bahwa Abdullah bin Amr menulis untuk anak-anaknya yang belum bisa membaca, lalu dikalungkan seperti jimat. Apa kata dia? Lafaz yang di atas itu sahih, yang di bawah itu tidak sahih. Padahal itu hadis satu riwayat. Hadis itu satu riwayat. Sumbernya satu. Jadi kalau cocok sama dia, separuh dia sahihkan, separuh dia dhaifkan. Padahal itu satu sumber. Kalau hadis itu sahih karena satu sumber, seharusnya sahih sampai semua. Ya, nah, ini yang kemudian membuat kita gergetan. Tapi saya terenyuh dengan Albani itu satu aja. Dalam buku Sifat Salat Nabinya yang membuat salat-salat kawan-kawan kita menjadi kaku, dia berdoa di ujung bahwa semoga Allah mengumpulkan aku nanti dengan kelompok ahli-ahli hadis. Itu aja yang membuat saya agak terenyuh. Ya. Ya mungkin Allah menjawabnya nanti, mungkin juga tidak. Ya. Kita tidak tahu. Jadi teman-teman, jangan terlalu berlebihan lah ya. Albani itu baru wafat 1999. Saya ngomong begini bukan saya kurang ajar ya. Kita di Darussunnah itu sudah biasa meneliti hadis. Ya. Sudah biasa. Hadis itu bisa kita teliti cuma 2 menit, nggak nyampe. Langsung ketahuan hukumnya, derajatnya apa. Nggak perlu penelitian lama. Dan sudah ada metodologisnya, sudah ada perangkatnya, sudah ada alatnya, sudah ada sumber-sumbernya semua. Nggak lama-lama kok meneliti hadis itu. Nah, yang paling parah apa? Hadis riwayat Imam Bukhari disahihkan oleh Albani. Loh, siapa Albani? Kemudian perlu digunakan untuk melegitimasi kesahihan Bukhari. Nggak kebalik. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya, semoga Allah membalasi kebaikan Albani, tapi semoga Allah ya juga memberi pelajaran kepadanya yang memberikan, yang mensahihkan, mendhaifkan sesukanya. Ya. Itu bikin kacau di kalangan umat Islam. Kira-kira seperti itu. Ini agak kenceng dikit nih Pak Haryadi. Ya, habis ininya kok pemahamannya ini mendasar.
Ya, Dan- yang menyebut Albani imam itu kan cuma orang yang tidak mengenal siapa Albani. Ya, ya. Kalau dia kenal Albani, dia nggak akan berani nyebut Albani imam. Paling tinggi Syekh. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Buya. Jangan kemudian Pertanyaan siapa? selanjutnya adalah mohon tanggapan Buya mengenai Nurholis Majid dan Ulil Absar Abdallah, bagaimana mereka dan status akidahnya. Sebenarnya tidak ada manfaatnya membicarakan mereka ya, karena mereka kalau Ulil kan sudah tobat. Kalau Nurholis Majid itu bukan liberal, dia itu pluralisme, itu beda lagi, bukan liberal. Ini tanda bahwa kita ini nggak bisa membedakan antara pluralisme dengan liberalisme, itu dua hal yang berbeda. Nurholis Majid itu dia penganjur pluralisme. Pluralismenya Nurholis Majid itu artinya menganggap bahwa semua agama itu punya nilai kebenaran, dan seseorang yang mengamalkan agama mana saja, maka dia disebut seorang yang soleh versi Nurholis Majid. Walaupun kemudian beberapa murid-muridnya datang kepada saya dalam ngobrol ya, ada yang awam, bukan muridnya yang intelektual, yang awam itu mengabarkan bahwa sebenarnya pluralismenya Nurholis Majid itu di akhir hayatnya juga dipertanyakan, karena beliau tidak membenarkan semua agama kecuali cuma agama Islam aja gitu. Sama dengan Gus Dur. Gus Dur itu kan juga disebut bapak pluralisme. Ini bisa dijelaskan secara ilmu tasawuf sebenarnya. Orang-orang yang pluralisme itu orang-orang yang di kolbunya dipenuhi dengan nur rahmaniyah. Nur rahmaniyah ini kasih sayang kepada semua makhluk Allah, baik yang mukmin ataupun tidak mukmin. Jadi bagi saya hanya ilmu tasawuf yang bisa menjelaskan sisi positif dari orang-orang pluralis ini. Karena kalau secara ilmu akidah itu negatif semua ntar. Ya. Nurholis Majid bisa kita sebut sesat nanti kalau versi teologis. Karena Nurholis punya buku yang sangat berbahaya, bahwa semua agama, semua orang beragama masuk surga, cuma beda kamar. Ini kan berbahaya. Ya, saya rasa ini dosa-dosa teologis yang diwariskan oleh Nurholis Majid, dan itu akan berat persoalannya nanti karena bertabrakan dengan banyak ayat dan hadis. Namun secara akidah, secara ilmu rohani, mereka ini orang-orang yang larut dalam rahmannya Allah Subhanahu wa taala, dan rahman itu akan membuat orang bersikap plural, membenarkan semua hal. Walaupun dalam diri dia mengatakan yang paling benar menurut saya ya ini, tapi dia tidak menyalahkan yang lain. Nah, MUI kita memberikan standar yang sebenarnya lucu. Pluralitas boleh, tapi pluralisme tidak boleh. Gitu. Padahal pluralisme itu kan sama. Tapi MUI kita menganggap ini ungkapan aja. Ya, pluralitas itu sikap yang muncul dari pluralisme. Oh, berarti terjemahan pluralisme berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kalau Pak Haryadi ini seorang yang menghargai eksistensi tetangga yang non-Muslim, maka Pak Haryadi termasuk pluralitas menurut MUI. Ya. Tapi kalau Pak Haryadi membenarkan agama yang lain, disebut pluralisme. Ini versi MUI, Pak. Cuma kalau kita baca buku-buku pluralisme dalam kancah internasional, buku-buku tentang kaidah-kaidah pluralisme, itu emang ada tingkatan-tingkatannya, ada pola-polanya. Kalau yang ini ada pluralisme teologis, ada pluralisme kebangsaan, kira-kira begitu ya. Yang aman itu adalah pluralisme sufi. Pluralismenya diambil dari ontologis, bahwa segala satu sebenarnya berasal dari Allah, tapi terjadi bias di tengah jalan. Maka kita ikuti saja yang paling jauh dari bias, jauh dari perubahan. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira itu. Ya, masih ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama ini mohon izin bertanya, apakah Salafi sekarang adalah Wahabi? Indikator apa saja yang ada sehingga Salafi bisa disebut sebagai Wahabi?
Syukron. Ya, Wahabi, Salafi ya sama, karena mereka sendiri yang mengatakan diri mereka Salafi, mereka sendiri yang mengatakan mereka Wahabi. Indikator apa? Sangat mudah. Akidah yang mereka gunakan adalah trilogi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Imam mereka Muhammad bin Wahab, sebelumnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Udah itu aja penciriannya. Kalau sekarang Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin, dan orang-orang yang satu tabaqat dengan mereka. Ya. Oke Bu ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah semua faham Syiah itu mirip dengan Mu'tazilah? Barangkali ini pesan Buya yang tadi tentang kajian Syiah untuk di-upload akan menjawab itu, jadi kita lewati aja. Bagaimana cara memanifestasikan tahallaku bi akhlaqillah dalam kehidupan? Apakah semua sifat dan asma Allah boleh dimanifestasikan? Jazakallah. Ya, sebenarnya kita tidak bisa memanifestasikan sifat Allah secara sempurna. Takhallaku itu artinya ambillah nur dari nama dan sifat itu. Jika Allah itu penyayang, maka sayangilah makhluk. Itulah yang disebut dengan takhallaku. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Allah itu hadi, memberi hidayah. Maka jadilah orang yang menjadi agen penyebar hidayah. Ya, Allah itu halim, santun. Ya. Dan nama-nama seperti ini lebih banyak daripada nama-nama ketegasan. Maka tirulah kelembutan Allah, tirulah kasih sayang Allah. Itulah yang disebut dengan meniru berakhlak dengan akhlaknya Allah. Cukup Pak Haryadi? Ada satu terakhir nih Bu ya. Ya. Yang enggak lain yang saya lewatkan itu adalah yang sudah mirip-mirip pertanyaan yang lain, sehingga ini satu yang lain berbeda. Mohon izin bertanya, ada seseorang Ustadz menafsirkan bahwa ayat kursi adalah tempat pijakan kaki Allah. Pertanyaannya adalah apakah ada tafsiran seperti itu? Ada satu hadis yang membuat banyak orang kemudian keliru membacanya, bahwa Allah SWT istawa al-ars, bersemayam di atas aras, lalu kakinya, telapak kakinya diletakkan alal kursi. Bukan ayat kursi, di atas kursi. Kursi itu dalam tradisi bahasa Arab kuno itu disebut dengan tempat tatakan kaki ketika seseorang bersemayam. Ya. Ketika seseorang kemudian istiwa, ya, disebut dengan tempatnya dengan kursi. Namun pembahasan seperti ini kan berbahaya jika kemudian seorang ustadz ini datang dan memvisualkan itu. Sehingga jamaahnya membayangkan bahwa Allah ini duduk, lalu kakinya menyuntai-juntai, misalnya begitu, yang terbayang nanti. Dan kakinya diletakkan di atas kursi. Ini agak berbahaya sebenarnya. Itu sebabnya ulama kita meletakkan kata kursi, kata istiwa, ya, kepada ayat mutasyabihat. Ayat yang samar, yang hanya Allah yang tahu maknanya. La ya'lamu, ya, tidak tahu takwilnya kecuali Allah. Begitu dalam qiraah Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz. Namun mereka tidak puas, mereka maunya memaknai. Ya. Maka mereka lah sebenarnya orang-orang yang ibtila al-fitnah, yang mencari kekacauan sebenarnya. Allah nggak menjelaskan maknanya, kok dicari-cari kejelasannya. Gitu. Ya. Kita saya menghindari itu karena hanya Allah yang tahu bagaimana dia. Kita serahkan makna kursi, makna istiwa al-ars kepada Allah tanpa perlu mengingkarinya atau mentakwilnya. Ya. Lebih kurang begitu Pak Haryadi. Baik Buya, jazakallah atas semua uraian dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Moga-moga bisa menambah pengetahuan kita dan menjadikan kita menjadi orang Islam yang lebih beriman. Jamaah sekalian, bagi yang memasukkan pertanyaan
di waktu yang baru-baru masuk, dan karena waktu sudah habis, maka kami mohon maaf tidak bisa dibacakan. Selanjutnya adalah marilah kita memohon Buya untuk menutup kajian ini dengan doa dan sekaligus doa kifaratul majlis, dan kita nanti akan selesai setelah Buya membacakan doa kifaratul majlis. Silakan Buya. Baik teman-teman, kita membahas seperti ini bukan kita merasa paling benar, tapi kita sedang mempelajari banyak sisi kebenaran. Ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan tadi, jangan kemudian disalahartikan bahwa kita ini merasa paling benar. Kita sedang berusaha mendekati yang maha benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita tidak boleh merasa paling benar juga, tidak boleh merasa paling suci. Kita meminta kepada Allah semoga mengistiqomahkan kita dalam jalan kebenaran dan diwafatkan dalam kebenaran, dan kita dipertemukan dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan wasilah kebenaran tersebut. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Demikian teman-teman. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Doni, sebelum ditutup, ini ada Pak Rozal Nawafil. Bisa tolong kirimkan nomor HP-nya Pak? Oke, sudah saya tangkap nanti. Oke Pak Doni, silakan. Ya, baik, jamaah sudah selesai semuanya. Kita akan tutup kajian ini dan moga-moga semua tetap sehat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.